Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hikmah Crochet. Di video kali ini aku mau ajakin kalian buat unboxing. Aduh. Nah, udah heboh banget ya. Jadi kali ini videonya aku nggak akan bikin tutorial, tapi aku mau ajakin kalian buat unboxing. Seperti yang kalian udah lihat di judulnya, ini tuh adalah salah satu alat rajut atau peralatan yang bisa ngebuat koleksi rajutan kalian itu semakin rapi. Salah satunya adalah koleksi benang. Ayo aku tanya, siapa di sini yang nggak suka koleksi benang? Pasti perajut itu suka banget koleksi benang kan? Nah, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya gulungan benang itu jenisnya beda-beda? Kalau kalian perhatiin, yang dijual itu benangnya macam-macam nih. Ada yang bentuk gulungannya kayak agak panjang kayak gini, atau ada yang kayak bulat kayak gini. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini tuh sebenarnya ada namanya. Aku juga kadang suka ketuker tuh nama-nama gulungan benang ini. Nanti aku tulisin di sini nih. Jadi ada berbagai macam gulungan benang. Nah, fungsi dari gulungan benang yang aku beli ini untuk ngebuat benang itu menggulung seperti bentuk yang cake atau bentuknya kurang lebih kayak gini. Ini sebenarnya yang lebih banyak dijual di pasaran di Indonesia. Nah, sekarang aku punya gulungan benang yang bentuknya hang, yang twist hang. Jadi kayak dia tuh bentuknya digulung dulu, satu kayak apa ya, digulungnya tuh kayak ngegulung kabel. Kalau misalkan yang panjang banget tuh kan benangnya si kabelnya tuh digulung-gulung-gulung, terus nanti ditwist dan hasilnya kayak gini. Biasanya jenis gulungan kayak gini tuh dipakai ketika kita sudah membuat hand dyed yarn, dan ini tuh salah satu hand dyed yarn yang aku beli juga. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang benang ini, aku pernah bikin video reviewnya di Instagram TV aku. Nanti kalian bisa cek aja di situ, ataupun aku bakal tulisin linknya di description box di bawah. Atau kalau misalkan kalian mau aku bikin video lebih detail lagi tentang jenis-jenis gulungan benang, tinggal komen aja di bawah, nanti mungkin aku bakal buatin. Nah, sekarang kita fokus dulu aja ke unboxingnya. Di sini ini beneran pertama kali aku lihat, maksudnya pertama kali aku buka. Jadi ini tuh bener-bener first impression, dan aku juga belum pernah pakai kayak gimana mesinnya. Cuman aku kayak pernah sering lihat aja gitu di Shopee ataupun di manapun lah gitu. Kayak rata-rata penggulung benang tuh bentuknya kayak gini. Oh ya, tapi sebelum unboxing, nanti aku bakal unboxing satu paket lagi di ujung video. Paketnya apa? Nanti teman-teman lihat deh ya pokoknya. Yuk, sekarang kita unboxing aja. Caram, jadi ini dia gulungan benangnya. Ini ada dua ya, dua-duanya sama. Jadi mari kita simpan dulu yang satunya dan kita mulai review aja. Aku kira sih gulungan benangnya tuh akan gede banget gitu, tapi ternyata dia ukurannya nggak terlalu besar. Jadi kalau kalian lihat ini kurang lebih ya segede lebar tangan aku kayak gini, segede muka gitu ukurannya. Dia kotaknya cukup bagus juga, bukan tipe-tipe box kotak yang lemes gitu loh. Dia yang hard box gitu, bukan yang soft. Ini mari kita buka aja, dalamnya ada apa aja. Ini simple sih, dalamnya nggak ada lapisan plastik atau apapun, tapi langsung ke alatnya. Alatnya kurang lebih kayak gini guys. Terus ini juga ada bagian buat nempelin nanti gulungan benangnya, dia bakal nempel ke sini. Terus di sini juga ada manual booknya gitu untuk cara instruksi penggunaannya. Terus kalau ini udah kosong, jadi itu aja isinya. Mari sekarang kita baca dulu manual booknya, nanti kita pakai bareng-bareng si gulungan benangnya kayak gimana. Oke,
Oke, jadi setelah membaca manualnya, sebetulnya ini cara pakainya gampang banget. Kalian tinggal gulung-gulung aja si bagian tuasnya ini searah jarum jam, dan nanti benangnya akan ngegulung gitu aja. Nah, tapi sebetulnya sebelum aku teksin ini, aku tuh udah nyobain menggulung satu gulung benang ini, yang tadi yang hang itu. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini tuh berantakan si si benangnya, karena aku nggak konsisten pegang si gulungan benang si hangnya yang awalnya ini. Kalau teman-teman mau lihat kekonyolan aku menghancurkan si gulungan benang ini, aku upload video-video lucunya itu di TikTok. Nanti teman-teman boleh lihat di TikTok aku. Jadi sebetulnya kita tuh membutuhkan satu alat lagi yang fungsinya untuk menahan bagian benang yang akan digulung ulang. Jadi kalau misalkan teman-teman cari, ada pasangannya, si yarn winder ini ada pasangannya, namanya tuh winder juga, tapi bentuknya yang umbrella. Jadi bentuknya itu mirip kayak kerangka payung, jadi kayak kayak ada sudutnya gitu di tengah-tengah. Nanti aku tunjukin fotonya di sini. Nah, fungsi dari si kerangka itu dia untuk menahan atau menyimpan si bagian benang yang akan kita gulung. Jadi nanti kita tinggal lepas si hangnya ini kayak gini. Ini udah dilepas kan? Ketika udah dilepas, itu kan kita tahu ya ada bagian lubangnya gitu. Ini bagian tengah-tengahnya, circle-nya. Supaya dia tidak menyatu, itu kita harus simpan di bagian umbrellanya itu, di rangka payungnya itu. Jadi ketika si gulungan benang ini kita putar, itu si benangnya dia akan jatuh satu persatu atau keluar satu persatu, karena di si holdernya itu, si umbrellanya itu dia ikut muter juga gitu. Jadi si benangnya tuh dia keluar secara konsisten gitu. Nah, sebenarnya itu tuh bisa diakalin. Tadi aku juga udah nyobain si benang ini, aku pegang kayak gini nih. Ketika sudah dipotong si ujung-ujung benangnya, aku pegang kayak gini supaya dia kayak satu-satu keluar gitu kan ketika digulung. Dan aku udah simpen juga di handle pintu supaya dia stay gitu, tapi tetap aja kurang nyaman gitu. Jadi untuk video tutorial kali ini aku nggak akan nyontohin pakai yang skein ini. Aku bakal yang hang ini aku bakal contohin pakai yang skein buat cara pakai si gulungan benangnya gitu ya. Jadi ini aku bakal puterin lagi si hangnya. Nanti aku bakal coba pakai kalau misalkan udah punya umbrella umbrella yang windernya itu ya. Ini kita gulung lagi. Oke, kita kesampingkan dulu yang ini ya. Oke, jadi cara pakainya itu kalian butuh meja apapun ya, mau yang kecil, ini aku pakai meja kecil, ataupun meja yang di atas juga boleh, karena nanti dia sistemnya akan menempel. Jadi di sini ada bagian klemnya untuk menempelkan kayak gini. Terus nanti ini ada bagian knobnya untuk memutar. Jadi nanti ini ada putar ke kiri sama putar ke kanan untuk mengetatkan dan melonggarkan. Ini untuk mengetatkannya kita putar searah jarum jam kayak gini, ditempelin aja. Terus nanti ini ada bagian handle-nya untuk memutar, dan untuk bagian porosnya ini bentuknya gear. Jadi nanti dia akan memutar kalau misalkan satu bagian kita putar. Dan untuk bagian ini tuh namanya kalau di petunjuknya ini yarn guide, atau untuk menyimpan benangnya. Jadi kayak masukin benangnya ke sini supaya nanti dia stay gitu, masuknya tuh lewat mana gitu. Dan ini bisa di-adjust, bisa diturun naikin gitu. Jadi kalau bisa ketika menggulung dia itu harus posisinya tegak gitu. Jangan sampai nanti ketika menggulung itu dia menggeser ke kiri atau kanan, karena nanti si benangnya akan kemana-mana juga gitu. Jadi ini cara ngepasinnya itu tinggal ditarik aja dulu kayak gini, diluruskan ke 90 derajat, terus kita tarik ke depan. Terus ini bagian spinnernya ini tuh terpisah.
Jadi kita tinggal masukkan ke sini, ke bagian loopnya. Terus ini ada kelihatan ya, loose itu untuk mencabut kita putar berlawanan arah jarum jam, dan untuk menempelkannya kita putar searah jarum jam sampai dia ngeklop. Nah kayak gini, udah, ini siap untuk dipakai. Nah sekarang untuk menggulungnya aku kasih tips, kalian harus menggunakan selotip kayak gini untuk menyimpan atau menempelkan bagian ujung benangnya. Jadi ini aku pakai benang yang bentuknya skein ya. Pertama-tama kita masukkan dulu ujungnya ke bagian yarn guide-nya ini. Kita masukin aja. Terus kita selipkan ke bagian yang terbelah ini, di bagian tengah-tengahnya kayak gini sampai dia ke bawah. Terus ini supaya dia nggak gerak-gerak, aku biasanya kasih selotip di sini supaya nanti dia nggak pergi kemana ya. Maksudnya dia nggak lepas gitu. Ini sedikit aja kita kasih selotip. Terus supaya lebih aman si bagian yarn guide-nya ini, karena tadi dia tuh mudah banget gerak-gerak ke kiri kanan gitu ya, maju mundur. Jadi kita hold atau kita tahan pakai tangan kita, tarik ke depan gitu, ke atas, ke arah depan, pokoknya menjauh dari badan kita supaya dia nggak gerak-gerak gitu kayak gini. Dan bagian benangnya pun bisa kita kontrol gitu, kita pegang supaya tensionnya tuh tetap rata gitu. Jadi ini tinggal kita pegang ya bagian yarn guide-nya, terus kita putar searah jarum jam kayak gini, putar, putar, putar. Nah kalau teman-teman lihat, ini kan bagian si benang yang digulungnya tuh dia pasti kayak apa ya, nempel-nempel gitu, dan pasti ada bagian benang yang menumpuk di bagian tangan kita nih, yang tahan, yang menahan. Kalau misalkan kita lepas kayak gitu aja, nanti dia tuh bakal berkumpulnya di titik sini. Jadi usahakan kita pegang bagian yarn guide-nya ini dan bagian lubang atasnya ini. Untuk bagian benangnya kita bisa jatuhkan aja supaya nggak terlalu mengganggu saat menggulung kayak gini. Ini nanti dia akan penuh. Udah deh, tinggal digulung-gulung-gulung. Dan usahakan menggulungnya itu kecepatannya konsisten ya, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat nanti dia gulungannya tuh nggak akan terlalu padat dan mudah berantakan. Tapi kalau terlalu cepat takutnya nanti ada yang nyangkut gitu. Jadi kayak medium speed, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Udah deh, tinggal digulung-gulung. Nah kayak tadi ya, kalau misalkan kita terlalu cepat, itu nanti dia gulungannya tiba-tiba loncat gitu loh. Jadi kalau mau rapi, kita unwind dulu, kita lepaskan gulungannya supaya nanti bagian yang ini nih, yang dia naik ke atas, itu bisa lebih rapi. Ini lumayan panjang ya. Nah sampai sini tuh, supaya lebih rapi berarti harus kita kontrol lagi si bagian benangnya. Nah usahakan si tensionnya ini dia tetap tegang gitu, sama aja kalau kita ngerajut. Jadi jangan sampai ada yang terlalu loose ataupun jangan terlalu longgar. Nah kan kayak gini ya, intinya begitulah. Oke. Nah ini udah mau selesai, jadi tinggal sedikit lagi. Ini tinggal kita lepas aja. Terus biasanya aku lilitkan beberapa kali di bagian tengah-tengah benangnya ini, cake-nya ini. Aku lilitkan beberapa kali, kayak 2 kali aja gitu. Terus nanti tinggal diselipkan ke bagian yang garis tengahnya. Sama kalau kita kayak beli benang baru gitu loh. Nah terus ini pelan-pelan tinggal kita cabut aja cake-nya. Yang tadi selotipnya, karena dia ini nih selotipnya, ini bisa kita lepas
Terus kita keluarkan. Ups. Pelan-pelan tarik. Dan ini bagian tengahnya. Jadi kita bisa tarik benangnya mulai merajut dari bagian tengah. Ini dia gulungan benangnya. Jadi kayak bentuk cake gitu kan. Ini salah satu contoh lagi yang tadi benang milk cotton aku coba gulung lagi kayak gini. Ini seru banget cara menggulung benangnya, aku suka karena biasanya bentuk benang cake kayak gini yang paling nyaman banget kalau untuk dirajut. Jadi kita tinggal ngambil aja dari bagian tengahnya. Oke teman-teman, itu dia video gimana unboxing dan menggunakan alat penggulung benang ini. Ini tuh mini banget tapi menurut aku pasti berguna banget ya buat kita merajut. Nah selanjutnya seperti yang udah aku bilang di awal, aku bakal unboxing lagi tapi bukan unboxing tentang rajutan, yaitu unboxing salah satu produk favorit aku, yaitu Scarlett Whitening. Nah kalau misalkan teman-teman udah nonton video aku sebelumnya, aku udah beberapa bahas tuh tentang body care dan face care-nya. Sekarang aku mau ngajakin kalian buat tour lagi unboxing produk skincare terbarunya, yaitu Essence Toner. Jadi bukan cuma toner aja, dia tuh bisa bertindak sebagai essence juga karena kandungan ingredients zat aktifnya itu banyak banget dan tentunya bisa bermanfaat bagi kulit kita. Nah, by the way, syuting video ini tuh sebenarnya malam-malam dan aku udah unboxing si essence-nya ini, terus langsung aku night rutinan gitu. Kalian tonton dulu videonya sampai beres, karena nanti di akhir bakal ada pengumuman dari aku. Stay tuned! Paket, nah ini dia paket yang tadi aku bilang bakal di unboxing. Jadi aku dapat paket lagi dari Scarlett. Kalian tahu kan ya kalau Scarlett itu punya 2 produk face care. Yang pertama seri Brightly, kemudian yang kedua seri Acne. Nah kalau kemarin aku dikirimin plus face wash-nya, sekarang tuh ada essence toner-nya. Aku suka banget sama series Acne-nya ini karena emang active ingredients-nya tuh benar-benar bagus banget. Dan sekarang aku penasaran banget sih gimana essence toner-nya. Makin lengkap deh pokoknya kalau pakai rangkaian Acne series ini. Dan bukan Scarlett kalau misalkan gak ada yang baru. Jadi kalau teman-teman lihat, ini jujur sih aku baru pertama kali lihat toner yang ada bobanya. Gemes banget gak sih? Gak sabar banget pengen cobain. Yuk mari kita coba. By the way, ini seharian setelah aku beres syuting yang video tadi. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang terlalu banyak skincarean. Kalau kalian lihat, ini skincare aku tuh emang ada Scarlett. Terus ini ada glow toning serumnya juga, dan yang pasti ada body lotionnya. Untuk toner essence-nya mari kita simpan di sini karena pasti bakal sering banget untuk dipakai. Sisanya kita simpan dulu buat stok aja. Yuk sambil nanti aku jelasin apa aja sih manfaat dari Acne Essence Toner ini. Ikutin aku buat night skincare rutin yuk. Nah by the way ini tuh aku juga udah kurang lebih selama 1 bulanan rutin pakai yang Acne series face care Scarlett itu. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, muka aku gak terlalu banyak muncul jerawat. Karena meskipun tiba-tiba mau muncul ada jerawat terus dipakein serum acne-nya itu benar-benar bagus banget. Nah kalau kandungan dari Acne Essence Toner ini lebih banyak daripada toner-toner biasanya. Ada 9 active ingredients, yaitu ada zinc sebum, green tea water, tea tree water, phytosqualane, mugwort hydrosol, vitamin C, ginkgo extract, succinic acid, dan gluconolactone. Teksturnya menurut aku nggak terlalu encer seperti toner biasanya, tapi tetap mudah menyerap di kulit juga. Terus essence toner ini baunya nggak terlalu strong, jadi kayak soft gitu, nggak terlalu bau rempah banget gitu loh. Tahu kan yang Acne seriesnya tuh, ya pokoknya kayak gitu deh. Pokoknya bikin kulit kita setelah cuci muka tuh nggak kering lagi. Nah lanjut aku pakai serum dan night creamnya. Ini yang lucu, night creamnya tuh pernah jatuh tapi bener-bener packagingnya kuat banget, gak pecah sama sekali. Nah ini yang terakhir kita pakai body lotion. Oh ya terakhir, yarn winder yang tadi satu lagi belum aku pakai akan aku kasihin giveaway buat kalian yang beruntung. Gimana caranya? Nanti stay tune aja di Instagram aku @hilmakrochet_ ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.